これからあの女を殺し部屋のオブジェにしてあげる。 Halo Bolo, kali ini Dananime akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Kimi wa Maido Sama episode kelima. Tapi jangan lupa bila yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Di awal episode kali ini memperlihatkan Nita. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah Gracie dan punya mimpi berada di tengah-tengah pria seksi dan menghabiskan sisa hidupnya dengan nyaman di Pulau Santorini. Dan saat ini impian yang selama ini dia tunggu nyaris berada di genggamannya, yaitu bila Nita bisa mengambil kepala Kui, Nita akan menjalani hidup dengan baik. Maksudnya Kui siapa ya, Bri? Lanjut cerita saja ya, nanti juga mengerti. Beralih ke Hitoyoshi. Karena hari sudah malam, Hitoyoshi pun akan tidur. Namun Hitoyoshi pun tidak bisa tidur karena Yuki berada di kamar Hito dan terus menatap Hito. Dan itu karena Yuki ingin menjaga Hito dari Nita. Karena Yuki mengira bila Yuki lengah, mungkin Hito akan dipotong-potong oleh Nita. Dan itu sebabnya sebelum Yuki tahu tentang Nita, Yuki akan terus mengawal Hitoyoshi. Mendengar itu, Hito pun meminta cara lain agar Hito bisa tidur tanpa harus dilihat terus oleh Yuki. Seketika, Yuki pun lalu tidur di samping Hitoyoshi saja. Itu pun membuat Hitoyoshi sampai gemetar dong. Setelah beberapa saat, Hito pun mengatakan ke Yuki bahwa Nita itu bila datang ke situ itu bukan karena Hito, melainkan karena Yuki. Setelah Yuki sadar, Yuki pun mengatakan bila Yuki diserang, Yuki bisa mengatasinya, bahkan hanya dengan satu tangan saja. Namun Yuki pun belum tahu bagaimana Nita mengetahui tentang Yuki. Apakah mungkin dari masa lalunya? Tapi bila iya, sekarang Yuki malah melibatkan Hito. Maka dari itu Yuki akan melindungi Hitoyoshi apapun yang terjadi. Karena kamar sudah mulai panas, Hito pun akan membuka jendela. Namun Yuki pun melarangnya, dan biar Yuki saja yang membukanya. Setelah membuka jendela, Yuki pun mencium bau saus Katsuda. Dan setelah dilihat-lihat, bau itu ternyata berasal dari gerbang rumah Hitoyoshi. Namun tiba-tiba Nita pun lalu mengatakan bisa-bisanya Yuki masuk dalam perangkap semudah itu. Dan Nita pun tidak percaya mereka menyebut Yuki dengan serigala putih dari 9 naga. Yuki pun lalu akan menyerang saja. Namun Yuki pun terhentikan karena Nita sudah mengarahkan kukunya ke mata Hito. Melihat itu, Yuki pun mengatakan dengan serius bila Nita menyentuh Hito, bakal tahu apa yang akan terjadi dengannya, yaitu Yuki akan membuat Nita menderita. Mendengar itu, Nita pun juga menyadari bahwa serigala putih belum hilang dari diri Yuki. Dan Nita pun juga tahu bila melawan Yuki sekarang tidak akan pernah menang. Jadi Nita akan meminjam Hitoyoshi. Dengan begitu, Nita pun meminta ke Yuki untuk datang ke sekolahan jam 2 pagi. Saat itu juga, Nita pun lalu menghilang dan membawa Hitoyoshi. Setelah Hitoyoshi sudah dibawa pergi, Yuki pun menyadari jika dia tidak bertemu dengan Hito, mungkin Hito tidak akan menghadapi bahaya seperti itu. Dan setelah memastikan keselamatan Hitoyoshi, Yuki akan meninggalkan kota itu.
dan Yuki akan kembali hidup sebagai pembunuh. 俺には何もできないけど、俺だって Namun karena Yuki teringat ucapan Hitoyoshi tadi, Yuki pun masih tetap akan melakukan hal yang dia inginkan. たいものは Dan Hitoyoshi pun sudah berada di halaman sekolahan dengan Nita. Dan Hito pun diikat di tengah-tengah halaman sekolahan itu. Dengan begitu, Yuki pun mengatakan, apakah Hito tidak takut? Karena hidupnya sudah berada di tangan Nita. Dan apakah Hito tidak menyalahkan Yuki karena sudah berada di dalam bahaya? Dan apakah tidak sedih, kecewa, dan membencinya? Hito pun menjawab bahwa dirinya benar-benar takut. Namun Yuki bilang dia akan menyelamatkan dirinya. Dan yang akan dia lakukan hanyalah percaya dengan Yuki. Nita pun lalu memantau keberadaan Yuki lewat handphonenya. Dan sebenarnya Nita juga tidak peduli hidup dan mati Hito. Karena yang terpenting adalah membunuh Kui dengan tangannya sendiri. Mendengar itu, Hito pun menanyakan apa yang dia maksud tentang Kui. Karena dari tadi terus menyebutnya. Nita pun lalu menerangkan bahwa Kui itu adalah Yuki. Karena dia adalah monster. Dia adalah pembunuh kejam tanpa belas kasihan kepada siapapun. Dan dia adalah serigala putih dari 9 naga. Dan 9 naga itu adalah klan pembunuh terkuat di dunia. Karena itu adalah klan terkuat, ada banyak kelompok yang menentang mereka. Bila Nita dapat mengambil kepala Kui ataupun Yuki, reputasi Nita akan meroket. Dan Nita bisa mendapatkan pekerjaan mahal dan membuat mimpi Nita menjadi kenyataan. Yuki pun sudah tiba di situ. Dengan begitu, Nita pun lalu menyerang dengan pistolnya. Mengira Yuki sudah terkena ranjau yang ia pasang karena tertutup asap, tiba-tiba Yuki pun lalu menyerang Nita tepat di hadapannya. Nita pun lalu mengatakan bahwa Yuki benar-benar meremehkan Nita. Karena Yuki menyerang Nita secara langsung. Yuki pun tak memperdulikan itu dan mengatakan ke Nita bahwa itu besok akan sekolah dan meminta ke Nita untuk cepat menyelesaikannya. Karena Yuki terus memperdulikan Hitoyoshi, dengan begitu Nita pun terus mendekat ke Hito dan akan melancarkan tembakan yang sudah dia siapkan ke arah Hito yang terhubung dengan handphonenya. Melihat itu, Yuki pun dengan pisaunya lalu akan menggagalkan itu. Itu pun membuat Nita sampai bengong dong. Namun Nita pun masih belum kehabisan cara dengan yang sudah dia siapkan yang terhubung dengan handphonenya. Dengan begitu, pisau Yuki pun lalu mendekat ke Nita dan mengatakan bahwa Nita kalah. Namun Nita pun masih akan menembak itu. Yuki pun lalu menggagalkan itu. Nita pun sampai panik dong karena mengira Yuki akan membunuh dirinya. Karena sudah terpojok, Nita pun mengatakan bahwa Yuki itu benar-benar bodoh bila berhenti menjadi pembunuh. Karena Yuki mempunyai bakat yang lebih dari orang lain. Dan bila Yuki membunuh Nita sekarang, masih ada banyak orang untuk mendapatkan kepala Yuki. Dengan begitu, apakah masih berniat untuk membunuh semua orang itu? Apa itu yang dianggap normal? Mendengar itu, Yuki pun menjawab bahwa itu semua yang Yuki pikirkan. Bila terus membunuh, mungkin dia masih akan menjadi Kui. Tapi sekarang semuanya berbeda. Yuki tidak akan lagi membunuh dan juga tidak akan membiarkan siapapun mati karena Yuki. Apapun yang terjadi dan seterusnya, Yuki akan melakukan apapun untuk hidup normal yang dia peroleh atas keinginannya sendiri. Yuki pun lalu melepaskan ikatan Hitoyoshi dan mengajaknya pulang ke rumah.
最強最悪の暗殺。 Dengan berjalan pulang, Yuki pun mengatakan maaf ke Hito karena sudah melibatkan dirinya. Karena itu adalah kesalahan Yuki. Dan bila Hito ingin, Yuki akan menghilang dari Hito dan membereskan jejaknya. Dengan begitu, Hito pun memegang tangan Yuki dan meminta tolong ke Yuki untuk mengajari Hito pertahanan diri. Karena Hito pria dan ingin sedikit membantu Yuki. Yuki pun setuju saja. Dah, cerita selesai sampai sini ya Pri. Lanjut nanti ya. Oke? Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai juga boleh.